Ohayou gozaimasu, masih bersama Senpai Si ya. Dan masih bersama pula pada seri PPH orang pribadi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai contoh penghitungan PPH orang pribadi ya. Contoh penghitungan PPH orang pribadi yang nantinya tujuannya adalah untuk pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi ya. Dan PPH orang pribadi di sini ini masih PPH orang pribadi karyawan ya, ataupun pensiunannya ya, baik itu PNS ataupun yang swasta. Dan pada kali ini kita akan membahas contoh PPH orang pribadi di mana dia statusnya adalah PNS, kemudian istrinya tidak bekerja. Nah, di sini otomatis ya status kewajiban perpajakannya adalah KK ya, kepala keluarga ya, di mana suami yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun istri tetap ikut. Kemudian contoh yang kedua, yakni sang suami merupakan PNS, kemudian istrinya bekerja dan status mereka adalah kakak gitu ya. Tetap ya ini ya, sang suami adalah yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini contoh yang pertama ya, di mana sang suami merupakan PNS dan istrinya tidak bekerja. Rangga, bukan nama sebenarnya, lelaki beristri ya. Dia punya satu anak yang masih SMP. Istrinya tidak bekerja. Dan satu keluarga tersebut hanya memiliki satu NPWP. Yang berarti tadi statusnya adalah kakak. Kemudian punya anak yang masih SMP berarti statusnya K1 ya, kawin satu anaknya. Nah, Rangga ini berprofesi sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan pada tahun 2019 dari pekerjaannya dengan perincian sesuai dengan formulir bukti potong 1721 A2. Ya, untuk yang A2 ini kan PNS, anggota TNI, Polri ya, serta pensiunannya ya. Kalau yang A1 itu swasta. Ringkasan dari bukti potong tersebut adalah sebagai berikut nih ya, untuk Rangga nih. Penghasilan brutonya 220 juta 446.384. Kemudian pengurangnya adalah 8.400.000. Pengurang ini bisa berupa biaya jabatan, bisa berupa iuran pensiun atau JHT gitu ya, atau THT gitu ya. Kemudian dari sini penghasilan netonya berarti tinggal mengurangkan saja adalah 212.046.384. Status PTKP-nya adalah K1 sama dengan 63 juta rupiah. Dan penghasilan kena pajaknya atau PHKP ya adalah 149.046.000 rupiah. Ya. Di sini ini dibulatkan ya. Ini dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 0000 ini ya. Untuk PHKP-nya ya. Jadi setiap penghitungan PHKP di dalam SPT tahunan ini untuk perhitungan ini dan juga mungkin di PPh pasal 21 juga ya, itu tetap dibulatkan ke bawah. Nah, terus dihitung PPh terutangnya ya ini ya. Sama dengan 17.356.900. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 ya, ribu rupiah. Kemudian 15% dikali sisanya, yaitu berarti berapa nih? 99 juta. Ya, itu ya. Berarti sama dengan 14.856.000
1.900 ya, maaf ya. Berarti ditambahkan menjadi 17.356.900 ini ya. Ya, dari sana ya. Kemudian PPh pasal 21 yang dipotong adalah sejumlah nilai yang sama. Nah, ini diambil dari formulir 1721 A2 ini, ambilnya dari sini ya. Informasinya dari sana. Bagaimana penghitungan untuk tujuan SPT ya, SPT tahunan, PPh orang pribadi yang di sini statusnya ada sebagai PNS ya, berarti dia merupakan karyawan ya. Jika kondisi Rangga itu adalah seperti di atas, tanpa ada penghasilan lain ya, maka perhitungan PPh pada akhir tahun adalah sebagai berikut, yang artinya tinggal memindahkan angkanya saja gitu ya. Penghasilan netonya ini sama dengan 212 juta 46.384, diambil dari sini set gitu ya, tinggal memindahkan saja. Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan wajib dia tidak ada informasi, maka penghasilan itu setelah zakat atau sumbangan wajib ya berarti ya sama dengan di atas ya. Terus kompensasi kerugian 0, maka penghasilan itu setelah kompensasi kerugian juga sama dengan di atasnya. PTKP K1 nih ya, tinggal diambil saja ke sini set ini ya. Kemudian penghasilan kena pajaknya 149.046.000, ambil saja dari sini ya. Terus PPh terutangnya ya, tarif dikali dengan PHKP-nya itu tinggal ngambil saja dari sini ya, ambil saja angkanya nih. Dan kredit pajak yaitu adalah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain adalah ngambil yang dari sini. Nah, dengan demikian PPh yang terutang dikurangi kredit pajak itu sama dengan 0 ya, ini ya, 0 alias nihil gitu ya. Maka yang harus dibayar sendiri juga nihil, dan PPh yang kurang atau lebih bayar juga nihil alias 0 gitu ya. SPT yang digunakan di sini nantinya adalah SPT tahunan 1770S ya, karena penghasilannya brutonya adalah 220 juta sekian gitu ya, dimana dia di atas 60 juta rupiah. Jadi sangat mudah ya, tinggal memindahkan angkanya saja. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah contoh untuk yang PNS ya. Kemudian istrinya bekerja, namun mereka tidak ada pemisahan harta, tidak ada pemisahan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga status dari suami istri adalah kakak ya. Jadi satu NWB saja. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Ini Hasan, lelaki beristri ya, punya satu anak yang masih SMP. Kemudian satu keluarga itu hanya memiliki satu NWP, which is kakak dia maksudnya ya. Kemudian Hasan berprofesi sebagai PNS dan mendapatkan penghasilan pada tahun 2019 dari pekerjaannya dengan perincian sesuai dengan formulir bukti potong 1721 A2 sebagai berikut ini. Ini adalah untuk yang Hasan ya, ini ya. Penghasilan brutonya 220.446. Kemudian pengurangnya penghasilan neto, PTKP, PHKP, PPh terutang, dan PPh pasal 21 yang dipotong adalah sesuai dengan yang tertera di tabel tersebut. Nah, kebetulan ini sama nih ya dengan yang tadi ya, contohnya ya, biar mudah saja untuk pemahamannya. Kemudian
istrinya dari Hasan ini bekerja sebagai karyawati swasta ya. Dan rincian penghasilan istri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut ya. Nah, karena dia merupakan karyawati swasta ini ya, maka dia nantinya mendapatkan bukti potong 1721A1 dari tempat dia bekerja. Kemudian rinciannya sebagai berikut nih. Penghasilan brutonya 172 juta 433.358. Kemudian pengurangnya ini bisa biaya jabatan ya, atau iuran pensiun ya, JHT atau THT gitu ya, sejumlah 7.400.000 rupiah. Nah, sehingga penghasilan netonya tinggal dikurangkan saja yang di atas, sama dengan 165.33.358 rupiah. PTKP-nya sebagaimana tertera di 1721A1 adalah TK0. Jadi kalau misalnya istri bekerja, itu dia PTKP di dalam pemotongan PPh pasal 21-nya pasti TK0 ya. Untuk istri ya, karena yang K-nya sudah diambil oleh suaminya. PTKP TK0 54 juta rupiah. Kemudian PHKP-nya tinggal mengurangi saja dari penghasilan itu dikurangi PTKP. PHKP-nya 111 juta 33.000 rupiah. Dan ini ya, ini ada pembulatan ya, kan PHKP ada pembulatan. Terus PP pasal 21 terutang adalah 11 juta 654.950. Seperti biasa itu ya. Ini kalau misalnya kita mau ngetrace lagi 5% kali 50 juta, kemudian sisanya ini 15% dikali berapa jadinya nih? 61 juta 33.000 ya. 2.500.000. Kemudian yang ini 9.154.150 ya, dijumlahkan saja sama dengan 11.654.950. Dan atas PP yang terutang ini sudah dipotong, sudah dibayarkan oleh pemberi kerjanya senilai hal yang sama gitu ya. Nah, kemudian untuk pengisian SPT tahunan ya, dari Bapak Hasan tadi ya, karena penghasilan istrinya kan nantinya akan dimasukkan ke sana gitu ya, dan penghasilan istrinya ini tidak digabung dengan penghasilan suaminya ya, tidak digabung ya, tetapi dimasukkan ke penghasilan yang bersifat final. Kenapa? Karena istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja saja. Istri hanya mendapatkan penghasilan yang bersumber dari satu pemberi kerja saja. Gitu ya. Makanya dia nanti bersifat final gitu ya. Dan PPh pasal 21 istri ini tidak bisa dikreditkan. Di sini ya. Ya. Ini nanti istri adalah bersifat final. Kemudian kita hitung lagi ya, bagaimana penghitungan untuk SPT tahunan PPh orang berbadi Bapak Hasan ini. Penghasilan netonya diambil dari penghasilan neto di form 1721A2 nih ya. Penghasilan netonya dipindahkan saja. Zakatnya tidak ada, kemudian penghasilan itu setelah zakat juga sama dengan di atas. Terus kompensasi kerugian juga nggak ada, dan penghasilan itu setelah kompensasi kerugian juga sama dengan di atasnya. PTKP-nya ini diambil dari PTKP yang sana ya, kita ambil saja angkanya. Kemudian penghasilan kena pajaknya juga ngambil aja dari atas.
Terus PPh terutang, ngambil aja langsung dari atas, dari bukti potong 1721A2-nya, dan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lainnya, ini juga bersumber dari 1721A2 tersebut. Ya, sehingga yang harus dibayar sendiri adalah 0 ya, alias nihil. Dan PPh yang harus dibayar sendiri juga nggak ada, nihil juga, serta PPh yang kurang atau lebih bayar juga 0 alias nihil gitu ya. Terus SPT yang digunakan itu adalah 1770S ya. Karena penghasilan brutonya itu lebih dari 60 juta rupiah, yaitu 220 juta. Ya. Penghasilan dari istri itu dimasukkan ke dalam formulir lampiran 2 ya, yang merupakan penghasilan yang final atau bersifat final. Oke, ini contoh kedua contoh ya. Kebetulan keduanya PNS. Kedua contoh ini maksudnya adalah PNS dan bagaimana cara penghitungan untuk SPT tahunan PPh orang berbedanya. Please subscribe, like, comment, and share, dan stay tuned with Senpai ya. Thank you.